Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bakal bahas cewek kiri hore. Nggak ada ya cewek kiri hore. Materi banyak. Maaf, maksudnya VGA kiri hore, namun kencang. Yang jelas, VGA ini adalah VGA idaman para gamer, murah tapi kencang, termasuk saya. Sayangnya, masih ada juga yang mendewakan VGA chest plank. Sampai-sampai VGA tipe ini berasa dilupakan. Sedih banget gak sih? Nah, VGA apakah ini? Apakah VGA hantu? Zombie? Bukan dong, ini VGA asli. Sebelum jauh membahas, baiknya yang baru datang kasih salam hangat dengan memadamkan tombol merahnya, biar saya semakin semangat luar biasa membuat konten. Nvidia GTX 950 2GB DDR5 128 bit. Ayo, ada yang masih pakai VGA satu ini atau malah masih menyombongkan VGA sombong? Sadar dong, ada VGA yang jauh lebih kenceng dengan harga yang kurang lebih sama. GTX 950 yang saya uji coba kali ini mereknya Digital Alien. Digital Alien maksudnya. Versi Storm X. Ukuran boardnya lumayan panjang, tapi sayangnya masih single fan ya. Tau lah kalau single itu nggak enak loh. Kayak kalian yang masih jomblo, mana-mana sendiri, pasti bingung kan mau keluar rumah maksudnya. Jadi kalau dual fan itu jelas lebih baik daripada single fan. Salah satu kekurangan versi ini yaitu dia butuh power tambahan 1x6 power supply dengan daya minimal 250 watt. Ya samalah dengan GTX 750 Ti yang versi OC, juga butuh 1x6 pin. Boros? Enggak juga. Tapi ingat, wajib pakai PSU yang pure ya. Jangan abal-abal. Nanti VGA-nya mengundurkan diri karena nggak kuat alias mati. Nah, harga bekasnya sendiri cukup variatif ya, di kisaran 1,3 sampai 1,5 juta rupiah. Rank harga segini, untuk barunya kalian cuma dapat VGA sekelas GTX 750 2GB DDR5 merek Furrion atau Nvidia GT 1030 2GB DDR5. Yang mana dua VGA ini bukan lawan sebanding, bahkan GTX 750 Ti alias Cepleng itu performanya masih jauh di bawah GTX 950. Performa yang mendekati GTX 950 atau bisa dibilang hampir mirip-mirip yaitu RX 560. Atau kemampuan VGA yang di atas GTX 950 itu adalah Nvidia GTX 660 Ti. Tapi kalian harus tahu GTX 660 Ti masih DirectX 11, sedangkan GTX 950 udah DirectX 12. Jadi secara harga dan teknologi jelas GTX 950 masih sangat layak beli. Nvidia 700 series ke bawah, minggir, jangan sombong deh. Teknologi kalian itu udah mulai ketinggalan. Seperti biasa, karena belum ada dana nyasar ke rekening saya buat upgrade perangkat PC baru, PC yang bakal saya uji coba adalah i3 Gen 10, RAM 16GB dual channel, SSD M2 NVMe buat sistem operasi, harddisk 2TB buat game, dan monitor Samsung 24 inch 1080p. Windows yang saya pakai Windows 10 64 bit, dan untuk drivernya sendiri pakai yang terbaru dari Nvidia. Di sini jelas saya pakai perekam layar ya. Bedanya sih cuma 5 fps atau lebih dikit. Ya nggak jauh juga sih. PES 2021 update. Walaupun game enteng untuk VGA sekelas ini, nggak ada salahnya dong dicoba. Dengan resolusi 1080p, frame rate 60 fps, facing enable 1, kualitas grafik high, ternyata malah lag dan berasa nggak nyaman. Akhirnya ngalah deh pakai settingan medium. Hasilnya lancar banget. Kalau gini kan enak battle sama teman. Apalagi taruhan uang. Kalau teman kalah terus kan lumayan duitnya. Tapi nggak boleh loh taruhan duit. Mending taruhan pacar. Nggak boleh juga. Suhu GPU sendiri lumayan anget ya, 80 derajat Celcius. Tapi tenang, masih tahap aman loh. Karena suhu GPU itu mulai bahaya kalau udah di atas 90 derajat Celcius. Forza Horizon 5. Lanjut game balapan. Game balap ini tergolong berat ya, tapi tenang, kita sadar diri kok. Settingan resolusi 1080p dengan resolusi scale ultra quality. Presetnya lo aja dah, biar nggak terkesan maksa. Hasilnya, wih, lancar banget bos. Frame rate stabil di angka 40 fps. Suhu GPU di sini tergolong adem loh, mentok di angka 70 derajat Celcius. Tapi jangan samakan manusia ya. Istri saya kemarin suhunya 30 derajat Celcius, udah lemes banget. Kalau suhu kita tembus 70 derajat Celcius, wah bisa liwat dong. AC Valhalla. Saya udah coba game satu ini dengan settingan low, resolusi scale-nya 100.
hasilnya nggak banget ya, frame rate di bawah 30 fps. Oke deh, kita turunin resolusi scale-nya jadi 70% dengan window mode borderless. Hasilnya ya nggak bagus-bagus banget sih, rata-rata cuma 30 fps. Tapi ingat, ini di resolusi 1080p, yang sejatinya VGA ini direkomendasikan main di resolusi 900p. Kalau mau frame rate lebih bagus lagi, silahkan turunin resolusi scale-nya jadi 50%. Lebih lancar tapi gambar hancur, sehancur hatiku padamu. Alah, apa ini? God of War, game Dewa Perang 1 ini kita coba mainkan dengan settingan low. Render scale-nya 100, borderless, facing off. Baru juga dimainkan, frame-nya hancur banget. Cuma 20-an fps. Ya udah, kita turunkan render scale-nya jadi separuhnya, yaitu 50%. Frame rate langsung naik nih, tapi sayangnya nggak stabil ya. Frame rate suka naik turun. Kalau sering naik turun takutnya nanti keluar loh. Keluar dari game maksudnya. Jangan mikir aneh-aneh. So bagi kalian jangan maksain di resolusi 1080p khusus game satu ini. Baiknya turunkan lagi resolusinya biar lebih stabil lagi frame rate-nya. Horizon Zero Dawn. Umur game sama umur VGA ini bedanya cuma 2 tahun doang. GPU-nya keluar tahun 2015, gamenya 2017. Harusnya sih masih kuat dong. Di sini modenya full screen ya, facing off, render scale-nya 100, kualitas grafis itu favor performance. Tahu nggak arti favor? Kalau nggak salah nih, kemurahan atau kebaikan hati. Widih, gamenya kasih settingan baik hati, biar nggak nyusahin GPU-nya. Bener-bener game baik hati. Oke lanjut, biar kata nggak wow banget, tapi nyatanya GTX 950 sanggup memainkan game ini dengan frame rate rata-rata 34 fps, tanpa harus merusak mata kalian dengan menurunkan resolusi scale-nya. GTA 5. Sampai sekarang masih banyak loh yang nyari VGA buat mainkan game satu ini. Jadi biar kata game lawas banget, nggak ada salahnya dicoba kembali di GPU ini. Dengan kepercayaan tingkat tinggi, saya set resolusi 1080p DirectX 11. Dengan sebagian settingan itu very high. Wih, very high. Mau ultra takut, nanti jadi Ultraman. Oke, langsung aja kita running benchmark-nya. Ternyata hasilnya mantap pol. Frame rate rata-rata di atas 60 fps. Ini bener-bener masih lancar banget buat dimainkan. Tapi nggak tahu ya kalau udah nongol GTA 6 bakal sanggup atau enggak. Cuma nggak tahu juga kapan gamenya nongol. Valorant. Nah sebelumnya saya minta maaf nih, pas record jadinya bling-bling kayak gini. Tapi yang jelas settingan itu high semua, facing off, hasilnya lancar kebangetan. Frame rate nggak pernah di bawah 100 fps, selalu di atas 100 fps. Kalau kayak gini kan enak ya, duit di tabungan gak pernah di bawah 100 juta, di atas 100 juta terus. Apalagi ini, maksudnya 100 fps. Nah untuk suhu GPU sendiri tembus di angka 80 derajat Celcius. Ini kayaknya cuma mentok segini doang ya, gak lebih dari 80 derajat Celcius. Genshin Impact, gak pakai ragu nih dengan game online satu ini. Resolusi 1080p dengan kualitas grafis high. Dari beberapa battle di alam terbuka, tempat tertutup maupun di kamar, maksudnya di tempat dingin, frame rate yang dihasilkan rata-rata di angka 40 fps. Jadi kalau seandainya kalian menginginkan frame rate yang lebih baik lagi, maka tinggal kalian turunkan ke settingan medium. Sekedar informasi nih, game ini sering update berkala buat meningkatkan kualitas grafis dan juga gameplaynya. Dari beberapa game yang diuji cobakan, ternyata GTX 950 masih sangat mampu buat memainkan semua game di atas. Ya walaupun tetap dengan settingan terbaiknya. Ingat, ini VGA bukan VGA baru, tapi VGA bekas yang udah lama. Jadi jangan berharap lebih dengan VGA card satu ini. Cuma kalau dibandingkan GTX 1030 2GB DDR5, jelas GTX 950 masih jauh lebih baik dibandingkan GTX 1030 atau RX 550. Yang masih ada harga barunya dengan rank harga yang sama dengan GTX 950 bekas. Lupakan VGA berteknologi lawas macam Nvidia series 700 atau di bawahnya, karena harganya jelas nggak masuk akal, kecuali harganya mulai murah lagi.
Oke, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming Kiri Hore yang layak beli. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.